Dinas Sosial serahkan bantuan RSRTLH dan Kobe kepada warga Balangan. Tiga 30 guru SMP di Balangan ikuti workshop peningkatan mutu pendidikan. BNN Kabupaten Balangan adakan rapat kerja dengan seluruh Kades Kecamatan Lampihong. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan berikan penyuluhan PTSL. Hindari gagal panen, Dinas Pertanian sosialisasikan gerakan pengendalian OPT. Antisipasi COVID-19, KPU Balangan tunda sebagian tahapan Pilkada 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Hajah Nadia, berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Sosial Kabupaten Balangan serahkan secara simbolis bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni serta bantuan sosial kelompok usaha bersama pada apel Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Balangan Senin 16 Maret 2020. Yang ketiga, Dr. Randa Hajah Nur Ainani untuk keluarga penerima manfaat rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kabupaten Balangan serahkan secara simbolis bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RSRTLH serta bantuan sosial kelompok usaha bersama atau KUBE pada apel Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Balangan Senin 16 Maret 2020. Bupati Balangan Ansarudin mengatakan mengenai penyerahan bantuan RSRTLH dan KUBE yang telah diberikan kepada masyarakat, ini merupakan program bantuan Dinas Sosial bersama pemerintah Kabupaten Balangan di tahun 2020, di mana ada 40 kelompok usaha yang masing-masing mendapatkan 20 juta rupiah dan 40 rehabilitasi rumah dengan sumber dana dari APBD. Jadi kegiatan kita tahun 2020 ini dari Dinas Sosial itu ada bantuan kelompok belajar usaha, itu ada 40 kelompok, masing-masing mendapatkan 20 juta rupiah. Itu berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, kita melaksanakan bedah rumah. Jadi bedah rumah ini dari dana APBD, bukan dana APBN itu ya. Jadi ada dana APBD dan ada dana APBN. Ada dana APBN itu belum. Jadi yang kita serahkan hari ini adalah dana APBD. Itu sebanyak 40 buah rumah. Lanjut Ansarudin, tentunya kegiatan ini terlaksana karena adanya aspirasi masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Balangan, bahwa masih banyak warga yang memerlukan bantuan usaha maupun perbaikan rumah yang tidak layak huni. Selain program bantuan RSRTLH dan KUBE, Pemkab Balangan juga memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena musibah sakit, kecelakaan dan meninggal dunia, serta para ASN yang telah purna tugas di Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan adakan workshop 3D Speaking and Assessment Mode Indoor and Outdoor dalam rangka program peningkatan mutu pendidikan tahun 2020 di Aula Benteng Tudakan, Senin 16 Maret 2020. Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan adakan workshop 3D Speaking and Assessment Mode Indoor and Outdoor dalam rangka program peningkatan mutu pendidikan tahun 2020 di Aula Benteng Tundakan, Senin 16 Maret 2020. Sekretaris Dinas Pendidikan, Abdul Bashid menyampaikan, tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM bagi pendidik dan peserta didik yang ada di Balangan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini digelar dengan 2 metode, yakni indoor di Aula Benteng Tundakan dan outdoor di Desa Ajung. Kayak acara kan ada metodenya indoor 3 hari di sini di Benteng Tundakan, dan kemudian pada tanggal 18 insyaallah nanti ke 18-19 kita akan outdoor di Ajung insyaallah.
ini juga sekaligus memperkenalkan seni budaya Balangan atau bagaimana? Ya betul, kita akan ada urusan kegiatan di kebudayaan, kita juga ingin meningkatkan perhatian masyarakat terhadap budaya kita sendiri dan juga ingin meningkatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Salah satu narasumber dari IALF Bali, Niko Mangwartini menjelaskan, dari workshop ini ditujukan kepada pendidik dan peserta didik bagaimana teknik serta keterampilan dalam menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya untuk meningkatkan metodologi dan teknik pengajar bahasa Inggris dan untuk siswa-siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dalam memakai bahasa Inggris. Bupati Balangan, Ansyaruddin sangat mendukung adanya workshop yang digelar ini dengan fasilitas narasumber yang hadir dari luar daerah bahkan hingga luar negeri. Pastikan bahwa program ini sangat baik sekali bagi guru-guru dan anak-anak para siswa, di mana program bahasa Inggris ini kan langsung kita mendatangkan ahlinya kan dari Kanada, kemudian dari Bali kan. Nah ini ada satu lembaga yang dalam rangka upaya untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris. Pada kegiatan ini diikuti 30 orang guru dari 24 sekolah menengah pertama dan siswa-siswi perwakilan SMP maupun SMA yang ada di Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan adakan rapat kerja dengan seluruh kepala desa di Kecamatan Lampihong bertempat di Meeting Room Araudah Resto, Jumat 20 Maret 2020. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan adakan rapat kerja dengan seluruh kepala desa di Kecamatan Lampihong, bertempat di Meeting Room Araudah Resto, Jumat 20 Maret 2020. Kepala BNN Kabupaten Balangan, AKBP Katamsi Satredna Setiawan mengatakan, rapat kerja ini bertujuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mengajak masyarakat melalui kepala desa, karena masyarakat memiliki peran serta aktif dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di dalam pasal 104 sampai pasal 108 tentang peran serta masyarakat di dalam pencegahan bahaya narkoba, khususnya di wilayah Balangan ini. Lanjut Katamsi, berdasarkan data tahun 2019 bahwa Kecamatan Lampihong menduduki peringkat ketiga dengan 8 kasus penyalahgunaan narkoba untuk peredarannya, belum lagi masyarakat yang terindikasi kecanduan narkoba dan sudah dalam tahap rehabilitasi. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan maka diadakanlah rapat kerja. Dengan harapan setiap desa nanti ada ditunjuk penggiat-penggiat dalam mendukung pemberantasan narkotika di wilayah Kecamatan Lampihong. Mursalin, selaku Kasibina dan Tata Usaha Keuangan Dinas PMD Kabupaten Balangan mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat agar para kepala desa mengetahui bahwa pencegahan narkoba itu diperlukan dari semua orang. Bahwa pencegahan narkoba itu juga diperlukan dari semua orang dan terutama dari ujung tombak pemerintahan yaitu di desa sendiri. Senada dengan itu, Mursalin mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, maka pencegahan bahaya narkoba itu bisa dihilangkan dari desa, terutama di Kecamatan Lampihong. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan adakan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap, partisipasi masyarakat dan Bank Dunia tahun 2020 di kantor Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kamis 19 Maret 2020. Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Balangan adakan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, partisipasi masyarakat dan World Bank tahun 2020 di kantor Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kamis 19 Maret 2020. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan, Roni LP Sitanggang mengatakan, target dari kegiatan ini adalah semua bidang tanah terukur dan terdaftar. Untuk kegiatan hari ini kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Desa Dahai yang
datang beramai-ramai ke penyuluhan ini, kiranya nanti PTSL di desa ini dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Balangan sekaligus narasumber Januar Hapriansah mengatakan, inti dari program ini adalah perlindungan hak atas tanah dari masyarakat itu sendiri. Yang intinya adalah perlindungan hak atas tanah dari masyarakat sendiri. Kami coba menyadarkan mereka betapa pentingnya perlindungan tanah itu dengan adanya sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN Balangan. Kemudian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan yang juga narasumber dalam penyuluhan ini, Haji Tamrin mengatakan, terkait BKD dalam hal ini antara lain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dengan adanya kerjasama dan sinergitas dengan BPN dan semua stakeholder, kita berharap memang pendataan PBB dan BPHTB di Kabupaten Balangan menjadi lebih baik kembali. Adapun cara pendaftaran tanah sistematis lengkap ini dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir, surat tanah seperti segel asli atau fotokopi dan dilegalisir, surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir dan dilegalisir, serta bukti perolehan tanah berupa surat jual beli, kwitansi, surat hibah, surat waris, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi pemilik tanah atau pemohon pensertifikatan tanah melalui program PTSL yaitu memasang tanda batas tanah atau patok dan materai 6.000 sebanyak 4 lembar. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pertanian Kabupaten Balangan gencar mensosialisasikan kegiatan asuransi usaha tanam padi dalam rangka gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman padi dan deklarasi gerakan tani milenial di Desa Munjung, Kecamatan Batumandi, Kamis 19 Maret 2020. Dinas Pertanian Kabupaten Balangan gencar mensosialisasikan kegiatan asuransi usaha tanam padi dalam rangka gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman padi dan deklarasi gerakan tani milenial di Desa Munjung, Kecamatan Batumandi, Kamis 19 Maret 2020. Bupati Balangan Ansyaruddin mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah upaya pemerintah untuk membasmi hama wereng coklat terhadap produktivitas padi para kelompok tani. Sore hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap para petani dalam rangka upaya untuk pencegahan hama wereng coklat yang ada di pehumaan atau di sawah. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa hama wereng bisa artinya mati atau tidak ada di petani kita khususnya di Kabupaten Balangan. Lanjut Ansyaruddin pada kesempatan ini, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Balangan mengucapkan rasa terima kasih kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memfasilitasi petani dengan memberikan obat untuk pencegahan hama itu. Perwakilan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Fauzi Nur menyampaikan, dengan bantuan yang telah diberikan, petani dapat merespon cepat dalam hal penanganan penyebaran hama di area persawahan. Jangan sampai petani menderita atau pusau tanamannya gitu kan. Dan kami sarankan juga kalau bisa petani bikin masuk menjadi asuransi usaha tani padi tadi kan. Hanya 40.000 tapi dapat kalau pusau dapat 6 juta. Nah itu harapan kami. Kepala Desa Munjung Abdurrahim juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak kabupaten, provinsi dan perusahaan yang ikut serta membantu dalam kelancaran pertumbuhan padi demi mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih mewakili seluruh masyarakat Desa Munjung, dalam hal ini kelompok Munjung Sari 1 sampai 4 maupun sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Adapun mungkin harapan ke depannya, mudah-mudahan masyarakat lebih bijak di dalam melaksanakan pertanian yang baik dan juga dalam pengelolaan obat-obatan. Lanjut Abdurrahim, setelah adanya bantuan ini agar produktivitas petani lebih meningkat di tahun 2020 hingga tahun berikutnya.
Pada kegiatan ini, Bupati Balangan serahkan demplot penyuluhan pertanian swadaya sekaligus mengukuhkan kelompok tani milenial di Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan adakan konferensi pers tentang penundaan tahapan Pilkada tahun 2020 dalam upaya pencegahan COVID-19 bertempat di Aula KPU Kabupaten Balangan, Selasa 24 Maret 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Hajah Nadia dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan adakan konferensi pers tentang penundaan tahapan Pilkada tahun 2020 dalam upaya pencegahan COVID-19 bertempat di Aula KPU Kabupaten Balangan, Selasa 24 Maret 2020. Penundaan tahapan Pilkada 2020 ini telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan melalui keputusan KPU nomor 037-02-KPT-022-KPU-KPU-3-KAP-3-2020 yang akan berpengaruh bagi elektabilitas para kandidat dalam proses running sosialisasi sejauh ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, Saripani menyampaikan, terkait tindak lanjut dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang tengah terjadi saat ini, pihaknya telah menunda beberapa hal dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020, yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemuktahiran data pemilih, dan juga proses pencocokan serta pencoklitan daftar pemilih sesuai dengan surat keputusan KPU RI nomor 109 dan surat edaran KPU RI nomor 8 tahun 2020. Tahapan yang ditunda itu adalah verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, terus pembentukan petugas pemutahiran data pemilih, dan juga proses pencocokan dan pencoklitan daftar pemilih. Itu yang kita tunda sesuai dengan surat keputusan KPU RI nomor 179 dan surat edaran KPU RI nomor 8 tahun 2020. Lanjut Saripani, untuk penundaan beberapa tahapan Pilkada serentak ini telah dilakukan sesuai dengan keputusan KPU RI. Namun pelaksanaannya akan tetap berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Senada dengan hal itu, KPU Balangan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila dalam anggaran dana yang akan dipergunakan tidak mencukupi biaya dalam pelaksanaan Pilkada ini. Kan di NPHD kita ada sudah Pak, bahwa bisa dilakukan perubahan apabila ada kami mengalami kekurangan dana. Jadi kalau nanti terjadi kekurangan, maka kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk minta tambah anggaran itu. Saripani bersama jajaran juga menghimbau kepada masyarakat Balangan untuk selalu menjaga kesehatan dalam menghadapi wabah COVID-19 dan dengan adanya ini KPU siap melaksanakan semua tahapan yang ada dalam rangka Pilkada serentak tahun 2020. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.